Sobat Tani, suasana hujan seperti ini paling enak minum kopi panas sambil makan geblek cocol tanah. Tahukah Anda bahwa ketiga bahan baku makanan dan minuman ini semuanya ada di Kecamatan Mojotengah? Mau tahu ceritanya? Ayo kita ikuti bersama. Aneka cabai merupakan salah satu komoditas unggulan di Kecamatan Mojotengah. Beberapa varietas yang disukai petani antara lain cabai merah keriting, cabai hijau, cabai rawit setan, dan cabai rawit grogol. Sek murah apa sek larang, Mbah? Larang. Pinten sini ki? 80-an. Jur semangat ya. Semangat. Desa-desa yang selalu ada pertanaman cabai sepanjang tahun antara lain Keseneng, Sojopuro, Guntur Madu, Mojosari, Gebrengan, dan Slukatan. Dengan luas panen mencapai 600 hingga 700 hektar setiap tahunnya dan produktivitas cabai merah mencapai 34 kintal per hektar dan cabai rawit mencapai 16 kintal per hektar, maka di setiap tahunnya Kecamatan Mojotengah mampu menyumbang angka 4.000 ton aneka cabai ke angka produksi cabai nasional. Pak niki tanam lombok malih. Nggih, apa niki? Pokoknya ora telat lombok ya, Pak. Lombok terus ini, Bu. Karena menanam cabai adalah kunci. Mau harga tinggi atau pas tidak padi, tanam petani tidak akan berhenti. Ketika harga sedang tidak tinggi, maka cabai menjadi jalan rezeki bagi orang lain di Kecamatan Mojotengah. Perkenalkan, nama saya Ganis. Saya tinggal di Kelurahan Mudal, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, dan saya memiliki usaha yaitu sambal berawit, yaitu sambal kemasan yang saya rintis dari tahun 2021. Tercatat, ada 2 pengusaha rumahan sambal dalam kemasan di Kelurahan Mudal, Kecamatan Mojotengah. Salah satunya Merawit. Selain itu, ada pula merek BNB Jawara Sambal. Dalam sebulan saya biasa menjual 100-150 botol. Jadi omsetnya sekitar 3 juta sampai 5 juta rupiah. Sambalnya sudah. Sekarang, ayo kita jalan-jalan ke tempat bahan baku pembuatan geblek. Siapa yang tidak kenal ubi kayu? Tanaman pangan ketiga di Indonesia setelah padi dan jagung juga banyak ditanam di Kecamatan Mojotengah. Dengan luas panen mencapai 700 hektar setiap tahunnya dan produktivitas sekitar 23 ton per hektar, beberapa desa sentra di Kecamatan Mojotengah yang terus menanam ubi kayu adalah Derongisor, Deronduwur, Guntur Madu, Slukatan, Mojosari, dan Pungangan.
Selain itu, terdapat pula unit pengolahan ubi kayu menjadi bahan baku pada desa-desa sentra penghasil ubi kayu seperti Desa Drongisor dan Drondhuwur. Beberapa pengrajin mengolah ubi kayu menjadi bahan baku tepung tapioka atau berupa padi basah, baik secara manual atau menggunakan mesin. Ada pula olahan ubi kayu menjadi mokaf atau modified cassava flour, seperti yang dilakukan oleh KWT Anissa Desa Keprengan. Di lingkungan kami banyak petani yang menanam singkong dan harganya masih terjangkau untuk dijadikan bahan olahan, sehingga kami melakukan usaha olahan berbahan dasar singkong menjadi tepung mokaf dan produk turunannya. Banyak makanan khas Mojo Tengah yang bahan bakunya dari ubi kayu, seperti opak, candir, dan jingklung. Juga dalam setiap gorengan yang kita sukai, ada peran ubi kayu di dalamnya. Sekarang, ayo kita ngopi-ngopi. Kopi merupakan komoditas tanaman perkebunan yang pernah banyak ditanam oleh petani di Kecamatan Mojo Tengah. Meskipun sempat redup, pada 3 tahun terakhir budidaya kopi mulai dilirik kembali sebagai salah satu sumber pendapatan bagi petani. Dengan hampir 200 hektar areal tanaman yang mulai dipelihara sehingga menghasilkan biji kopi kembali, Desa Selukatan dan Drondhuwur adalah sentra kopi Arabica di Kecamatan Mojo Tengah. Adanya dukungan unit-unit pengolahan hasil yang dekat di wilayah sentra kopi membuat geliat budidaya kopi Arabica kembali muncul. Potensi tanaman kopi di Mojo Tengah itu sangat luar biasa bagusnya. Karena apa? Kopi khususnya di Mojo Tengah itu banyak digemari oleh kalangan-kalangan, terutama di luar-luar kota itu. Banyak yang diminati. Nah, khususnya yang di sini di daerah Mojosari, kemudian di Drondhuwur, di Selukatan. Nah, di situ kopi itu begitu banyak, karena untuk saat ini untuk kapasitas kopi di Mojo Tengah itu kurang lebih 60 ton per tahun. Produksinya? Ya, produksinya 60 ton per tahun ikut cherry. Nanti kalau diolah kemudian dijadikan green bean itu kurang lebih 8 ton. Nah, maka kalau dinominalkan, kalau kita dijual cherry aja sudah mencapai 600 juta, apalagi kalau kita dijual green bean itu bisa mencapai 1 miliar lebih. Nah, di situ makanya Uangnya besar ya Mas? Iya, betul Bu. Nah, makanya dari kami pengennya ya kita akan lebih ditingkatkan kembali, terutama untuk area luas lahannya. Kemudian yang kedua untuk masalah perawatan pohon kopi itu sendiri. Harapan saya sebagai pengusaha sambal dalam kemasan, cabai sebagai bahan baku utama, stoknya ada terus, barangnya bagus, dan harganya stabil. PH kami berharap agar bisa meningkat pemasarannya. Selain itu, kami juga berharap agar stok bahan baku tingkat petani selalu tersedia dengan aman dan dengan harga yang terjangkau.
Bagaimana Sobat Tani perjalanannya? Mengasihkan kan? Tetap di channel ini, ikuti petualangan pertanian selanjutnya.